Oke, udah direkam. Tinggal presentasikan. Yang udah dapat dari bimbel hampir sama ya. Ini materi kita, ini jurnal umum. Bapak singkat padat, rumus dasar jurnal umum. Nih, harta bertambah, ini plus minus bertambah ya, plus bertambah minus berkurang artinya. D artinya debit, K artinya kredit. Debit itu bukan artinya bertambah, kredit itu bukan artinya berkurang atau min. Ini penempatan sisi kanan sisi kiri, debit kredit. Sampai sini jelas ya. Maksudnya begini, plus minus. Harta bertambah itu di debit, harta berkurang di kredit. Silakan kamu catat boleh, atau nanti dipahami, nanti Bapak share materinya. Hutang atau kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Pak, susah amat Pak. Oke, kita klasifikasikan biar gampang kamu mengingatnya. Lihat, hutang, dua modal, dan pendapatan itu bertambahnya pasti di kredit. Nih, ya, bertambahnya di kredit. Nah, jadi 3. Hutang, modal, pendapatan bertambah di kredit. Otomatis kalau berkurang kebalikannya. Apa kan? Nah, harta bertambah, beban bertambah di debit nih. Nah, gampang kan ingatnya? Nggak susah kan? Cuma ada 5. Masa 5 ini kamu nggak bisa ingat sih? Ya. Dari 5 ini yang jabarannya banyak adalah harta. Nih susunannya nih, akun, ada nomor akun, dan nomor akun ya. Maksudnya begini, harta itu pala itu depannya, ya. Depannya 1, utang depannya 2, modal depannya 3, pendapatan 4, dan beban 5. Jadi misalkan Bapak sebutnya 3 otomatis modal, Bapak sebut 4 pendapatan, ya. Ibaratnya nomor akun itu nomor NISN kamu, nomor NIS. Ya. Jadi udah pakemnya seperti itu. 1 itu pasti harta. Nah, penjabarannya lagi tergantung perusahaannya besar atau kecil. Biasanya kalau perusahaan kecil digitnya juga kecil. Ya. Bentar. Digitnya kecil. Ini ambil contoh kas otomatis 101 piutang 102 perlengkapan dan seterusnya. Ya. Ini Bapak sederhanakan biar kamu nggak pusing tentang nomor akun, ngapalinnya susah. Ribet nanti kalau ada nomor bererot panjang. Ya. Modal, ada prive. Ingat. Prive itu ngurangin modal. Prive itu pengambilan pribadi. Ya, sampai sini jelas? Oke. Pendapatan, ini sama ya, pendapatan usaha. Jadi begini, kalau lebih diklasifikasikan, akun real itu akun real harta, hutang dan modal. Ini akun nominal ini yang di laporan rugi laba. Jadi kalau sebut Pak akun nominal adalah pendapatan dan beban. Ya, paham ya? Nah, kalau udah nanti lama-lama juga kamu mencerna. Nah, ini kalau bentuk tabel. Bentuk tabel sama yang di atas. Harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Ya. Saldo normal ini maksudnya saldo yang ada di neraca. Ya.
Ini penambahan nama ini sama. Nih ya. Jadi kan ingatnya gampang. Penambahan ini sama saldo normalnya posisinya sama. Sampai sini paham ya? Pak, masih pusing Pak? Oke, kalau masih pusing kita ambil contoh soal. Ini ya, lihat. Jurnal umum tabelnya seperti ini. Ya, seperti ini tabelnya, kamu cermati. Kita makanya bentuk perlu yang namanya garisan. Ya, aduh sebentar Bapak ada tamu, 5 menit. Oke, kita lanjutin lagi. Kamu cerna, tabelnya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Ya. Ada halaman. Halaman itu kertas catatannya ada di mana. Nanti ini juga penting. Halamannya ada di mana. Nanti. Pencatatannya seperti ini. Akun yang di debit agak menjorok ke belakang yang sini, ya. Akun debit di sini pojokan. Akun yang di kredit itu menjorok agak sedikit ke dalam. Ya. Posisinya debit kredit sama. Seperti ini, jumlah debit kredit sama. Oke, kita ambil contoh soal. Lihat, perhatikan. Nah, ada yang susah. Tanggal 1 lihat. Menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 20 juta. Nah, ingat, ini awal, menyetorkan. Otomatis, menyetor uang, kasnya bertambah, ya kan? Kasnya bertambah sebesar 20 juta. 20 juta. Kas, kalau ini mau awal, namanya modal awal. Nih lihat. Nih. Debit kredit, balik lagi ke atas. Kasnya bertambah, lihat. Kas bertambah di debit. Modal bertambah di kredit. Nih, tuh. Ya. Oke, kita lanjut ke tanggal 4. Ya. Tanggal 4. Diberi peralatan servis secara tunai. Dibeli. Logika kamu, kita main logika ya. Dibeli peralatan servis sebesar tunai dan perlengkapan 1 juta. Namanya kamu beli peralatan, peralatannya bertambah. Iya kan, logikanya gitu kan. Peralatan. Terus apa lagi yang dibeli? Perlengkapan. Perlengkapannya bertambah. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya peralatan 1,5 juta, perlengkapan 1 juta. Karena kamu belinya pakai uang tunai, kasnya berkurang, ya kan? Logikanya gitu kan? Gampang. Berapa sebesar berapa? Sebesar 6 juta. Untung juga cuma aksen doang. Ya. Nah, tanggal 6. Ya, tanggal 6. Tanggal 6 pembayaran sewa tempat usaha. Lihat. Nih ya. Nih. Pembayaran sewa, lihat. Ini kalau di pengembangan nanti ke depan, ini namanya sewa dibayar di tempat. Sewa dibayar di muka. Kenapa di muka? Karena kamu belum menikmati sewa tersebut, tempat tinggal tersebut, baru bayarnya doang. Makanya disebut sewa DDM atau sewa dibayar di muka.
Ya, asuransi juga sama nanti model. Asuransi dibayar di muka karena kamu belum menikmati hasil asuransi tersebut. Ya. Nah, makanya pembayaran sewa, makanya ada AJP-nya nanti. Nah, ini baru sementara. Jadi kalau biar nggak susah, kalau susah, kalau yang ya, nanti ke depan itu penyesuaian. Terus kalau yang ini disebutnya adalah kita pakai dulu sementara beban sewa. Ya. Beban sewa. Beban sewanya berapa satu? Nah, kita bayarnya pakai apa? Pakai uang kas. Kasnya berkurang. Ya. Nih ya, ulang-ulang ya, gampang kan? Nggak ada susah. Oke, lanjut. Tanggal 9 ya. Nanti keselebihnya kita kerjain bareng-bareng. Lihat, tanggal 9. Diterima secara tunai servis 1 juta. Diterima, kamu nerima. Kita harus bisa membedakan diterima, dibayar, terus dijual, dibeli. Nah, itu logikanya gampang kan? Kalau diterima, otomatis kita nerima. Ya kan? Nah, kita pakai tanggal. Ya. Oke. Diterima secara tunai jasa servis otomatis apa nih? Ini balik lagi ke atas. Kita dapat uang, kasnya bertambah. Kasnya bertambah sebesar berapa? Kasnya bertambah sebesar 1 juta. Oke. Yang dikredit apa? Pendapatan. Lihat, pendapatan ke atas balik lagi. Pendapatan bertambah dikredit. Ditulis ini pendapatan bertambah. Oke, jelas kan? Nah, sekarang kita kerjain bareng-bareng. Ini soalnya soal yang kemarin, yang zona persamaan, yang kamu ngerjain latihan kemarin. Ya, oke. Kita tanggal 9 udah, kita ngerjain bareng. Tanggal 11. Siapakah yang berani untuk menjawab pertanyaan ini? IPS 1. Ayo, IPS 1, siapa yang berani? Tanggal 11. Dibeli dari PT sebesar peralatan servis baru dibayar 1 juta. Sisanya kredit. Sama seperti, siapa namanya? Muhammad Rizky Ramadan, absen 24, Pak. 24. Muhammad Rizky Ramadan. Oke. Oke, itu tanggal 11 dibeli dari PT Indo peralatan 2 juta. Berarti peralatannya nambah 2 juta. Nambah. Tunggu bentar ya. Peralatan 2 juta. Oke, sip. Apa lagi? Dibayarkan secara tunai 1 juta. Berarti masih ada utang 1 juta. Utang 1 juta? Iya, utangnya 1 juta. Utang 1 juta. Di mana? Kredit, debit? Utang itu kalau kredit, Pak. Kredit. Oke. Ini siapa nih? Alda, Pak. Alda, bagi dengan apa-apa. Ya, di kredit ya? Iya, Pak. Tadi sama Muhammad Rizky ya? Kredit Rizky ya? Berapa? Ya. Berapa? 1 juta, Pak. 1 juta. Terus apa lagi? Udah, Pak. Udah, nggak imbang dong, lihat.
Yang satu Kas. oh kasnya. Iya, kasnya. Kasnya ya. Ini siapa? Sama ya? Alda ya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Kasnya berapa dah? Kasnya 1 juta. 1 juta. Iya. 1 juta juga. Iya benar ya 1 juta gitu ya. Begini. Tapi Iya. logikanya adalah kita kan bayar dulu, baru timbul hutang. Makanya posisinya logika kita agak terbalik dikit. Hutangnya di bawah. Nah, bayar dulu baru timbul hutang. Paham ya? Gampang kan? Oh, udah pinter nih ya bagus si P1. P1 namanya nomor 1. Lanjut. Saya Pak Wiratama. Wira, bentar. Bapak turunin biar kamu kelihatan ke bawah. Ini kelas unggulan apa ya? Nah, Wira, tanggal 13 Wira. Tanggal 13 kas Pak. Tanggal 13 kasnya tambah. Bertambah. Kasnya bertambah. Oke. Berapa sih besar berapa Wira? Kemarin akan diterima kemudian tanggal 3 juta telah diselesaikan harusnya dalam 3.500.000. Oke, lanjut terus. Habis itu pendapatan ya Pak. Pendapatan nih masuk sini. Pendapatan bertambah gitu ya? Iya. Ini. Bentar, itu ada tulisan pembayaran akan diterima kemudian Pak. Iya. Berarti utang ya Pak. Utang. Salah, Pak. Masuknya kemana? Siapa tuh yang ngomong? Piutang bukan, Pak. Piutang siapa ini siapa? Ke piutang itu loh Pak yang Aduh, bentar, Bapak tadi belum nyatet Wira ya. Wira. Terus tadi yang cewek siapa ini? Karina. Apa ya? Lebih kompleks sepakatannya apa? Piutang. Piutang. Masuk ke piutang, Pak, 3 juta. Kan itu dibayar kemudian tuh Pak. Oke, benar ya. Jadi belum pakai uang ya. Sorry. Ini pendapatannya benar. Pendapatan. Iya Pak kan, tapi Oke. itu kan nanti diterima kemudian kan. Iya. Jadi maksudnya piutang dulu. Siap, benar ya. Walaupun kamu belum dapat uangnya, tapi kamu sudah mengerjakan pekerjaannya dimasukin pendapatan. Itulah hebatnya akuntansi. Kita belum dapat uangnya, sudah diakui pendapatan. Ya, oke, terima kasih Wira. Lanjut tanggal 16, dilakukan pembayaran utang usaha. Atira, Pak. Atira maksudnya, Pak. Safira. Atira. Bentar. Atira sih. Ya, lanjut Atira. Dilakukan pembayaran utang usaha, berarti utang usahanya bertambah di debit sebesar 500.000. Utang usaha berapa? 500.000. 500.000, lanjut. Kemudian kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Waduh, hebat nih. Ini pada ikut bimbel ruang kelas kali ini ya. Lanjut. Tanggal 19. Ngambil uang pribadi, uang tunai. Tadi sebutnya prev di atas. Tanggal 19. Kan kalau kas itu berarti dia bertambah di debit ya, Pak. Yang mana kamu? Ini siapa? Atira. Atira lagi. Atira ya, tadi udah selesai kan? Atira mau lanjut yang tanggal 19. Iya, boleh nggak, Pak? Boleh sih. Atira coba tanggal 19 price. Gimana? Price bertambah di debit sebesar 600.000. Price 500.000, terus lanjut. Kemudian kasnya otomatis berkurang di kredit sebesar 600.000. Wah iya. Atira. Terima kasih Atira. Nah, kasih kesempatan yang lain Atira ya. Oke. Tadi tanggal 19, tanggal 21. Yo, kalau gini cepat kelar nih. 21.
Diterima pelunasan dari pelanggan. Diterima. Ingat kata-kata diterima. Diterima pelunasan dari pelanggan. Siapakah yang berani? Jadi 13.900.000 Pak. Kasnya bertambah 2.500.000. Sayang. Tadi dulu namanya, sebutin nama dulu, saya. Alia. Alia. Ya. Alia. Apa ya? Diterima pelunasan dari para langganan kredit sebesar 2.500.000. Ya, 2.500.000. Jadi gimana? Eh, Jadi tanggal 20. Ya, gimana? Apa ya maksud atasnya itu kan ditulis dari 2.500.000. Jadi kasnya bertambah. Kasnya bertambah. Oke, kasnya bertambah 2.500.000. Oke, sip. Jadi 13.900.000 Pak. Apa maksudnya, apa sih? Apa ya? Gimana ya? Piutangnya Pak, piutangnya. Piutangnya ini siapa nih yang ngomong? Iya, piutangnya Pak. Alda. Aduh, bentar ya, kita. Ayo, si itu dulu tadi, Alia dulu ya. Tadi gimana ya? Tadi udah diluruskan sama Alda, gimana? Jadi piutang kasnya 13.900.000. Piutangnya di kredit, di debit? Di Kredit. Oke. Hah? Piutangnya di kredit, Pak. Piutang di kredit, oh iya. Tadi siapa tuh yang ngomong? Rizky Akbar. Rizky Akbar. Apa kita diskusi ya Rizky. Piutangnya 2.500.000. Oke, piutang 2.500.000. Oke, terima kasih Alia ya. Seperti ini. Oh. Iya, Pak. Tinggal dikit lagi nih. Galaksi yang kemarin. Nah, tanggal 24. Raka. Ada Raka. Raka. Ya. Tanggal tadi baru tanggal 24 ya? 24. Ya, Kak. Dibayar, Kak, dibayar. Iya. Beban Tanggal 500.000, Pak. Beban iklan. Sebentar. 24. Beban iklan. Oke, berapa? 500.000 ya? 500.000. Iya. Bentar. Terus otomatis kasnya berkurang 500.000 juga. Iya, pasnya berkurang. Sip. Makasih, Kak. Terima kasih. Tadi siapa namanya kamu? Raka, Pak, Raka. Raka kan? Raka. Oh, tadi Bapak Raka Putra ya. Oke, Raka. Terima kasih, Raka. Nah, lanjut. Tuh, tinggal dikit lagi nih. Ini tipenya sama sama yang di atas, tanggal 24, tanggal 29. M Rizky, Pak. M Rizky. Absen 25. 25. Ya, Rizky. Gampang nih, Rizky. Ini sebesar 1 juta ya. Mana Rizky? Itu beban gajinya Beban gaji, oke. 1 juta. Beban gaji 1 juta. Sip. Mantap. Good. Terus kasnya berkurang 1 juta. Oke, pintar. Sih. Pintar. Nah, ini yang terakhir agak sulit nih. Tapi kemarin kita pernah. Kira-kira bisa nggak tanggal 31? Perlengkapannya berkurang 500.000. Terus. Siapa ini saya? Alda, Pak. Alda lagi. Oke, Alda. Apa lagi, Alda? Perlengkapannya berkurang 500.000, terus pendapatannya bertambah 500.000. Pendapatan. Kita coba diulang dulu. Debitnya apa? Kas. Itu. Kasnya Bukan. Perlengkapannya kan berkurang 500.000, Pak. Perlengkapan berkurang di mana? Ya, di atas. Debit, ya. Ya, Debit. Berkurang di mana, lihat? Jadi kan perlengkapan termasuk harta. Harta berkurang di kredit. Kredit. Ya.
Kredit gitu. Gimana Alia? Bantuin Bapak. Iya, perlengkapannya berkurangnya di kredit, Kredit. masuknya ke Oke. kredit, Pak. Oke, di sini perlengkapan. Oke. Ingat catatannya di debit dulu ya, Pramang. Oke, kita taruh di bawah dulu. Tadi sebesar berapa saya? 500.000. 100.000. Oke. Terus apa lagi dari Bang? Kasnya. Kasnya berkurang? Kasnya, iya berkurang juga. Ini. Oke, gitu. Iya, Alia. Benar, Pak, ya. Oke. Kita baca, kita cermati yang buat tanggal 30 ini ya. Tanggal 31, sorry. Tanggal 31 ini termasuk penyesuaian. Penyesuaian ini kita sesuaikan apa yang kita catat dengan kejadian yang ada di lapangan. Gini maksud Bapak ya. Ini persediaan perlengkapan yang tersisa yang ada di gudang 500.000. Kemarin udah Bapak jelasin. 500.000. Ya. Tapi catatan kamu lihat, perlengkapan kamu ada 1 juta. Ya. Ini perlengkapannya udah ada, bukan kamu beli ya, bukan kamu beli tanggal 31. Tapi hilang. Hilangnya kenapa? Hilangnya dipakai. Dipakai karena jumlahnya sama nih 500.000, makanya ditulis 500.000 kepakai. Ya. Perlengkapannya berkurang 500.000 ya. Sama seperti yang kemarin, ini bukan lari ke kas. Kenapa kas? Yang tadi Bapak bilang perlengkapannya sudah ada, cuma hilang kepakai, makanya disebut jadiin beban. Beban perlengkapan. Nah, paham ya? Ini penyesuaian yang masih gampang, perlengkapan ini. Ya, ada sekitar 5 lah buat AJP. Nah, kita terus setelah itu dijumlah. Dijumlah ini dari atas, bla 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 bla, dijumlah kiri kanan harus sama. Imbang, balance. Ya. Prinsip yang Bapak sebutkan ke kamu, balance aja belum tentu benar, apalagi tidak balance. Kenapa bisa begitu? Bisa aja kamu posisinya berantakan kayak gini, ya. Ini di kredit, ini di debit. Balance kan memang berantakan. Nah, itu. Paham ya? Nah, ada yang mau nanya nggak nih? Bapak lihat hampir mayoritas kamu sudah bisa menjawab soal. Ada sekali lagi ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ini Pak, izin bertanya. Ya, siapa yang namanya? Raski Pak, absen 24. Rizky absen 24. Apa? Rizky menanya apa? Kan ini kan kita udah bahas contoh soalnya. Nah, Ya. kalau misalnya ada yang nanya bedanya kredit sama debit itu apa Pak? Kalau bahasa simpelnya. Bahasa simpel. Iya, kadang-kadang kamu rancunya di sini nih, debit kredit ini nih, ya. Debit kredit ini sebenarnya posisinya bukan bertambah atau berkurang. Posisi debit kredit adalah posisi keuangan, ibaratnya ini namanya posisi keuangan yang ada di jurnal umum. Ya, jadi bukan berkurang atau bertambah. Contohnya begini, tadi nih yang dicontohnya seperti ini. Ya, nah ini, ya, contohnya pendapatan bertambah taruh di kredit. Ya. Karena logika kamu kan kredit itu minjem ngutang ya. Logika kamu ngutang itu bukan seperti itu. Ini istilah di dalam akuntansi debit kredit. Ya. Nah, kalau lebih mendetailnya emang kagak ada mendetail banget sih. Tapi intinya seperti itu. Debit kredit posisi keuangan dalam jurnal umum. Paham ya? Istilah-istilah ini nanti pasti kamu akan sering familiar debit kredit. Nah, namanya referensi ini adalah sumber. Sumbernya dapatnya dari mana? Makanya kalau nanti di buku besar, kasnya kan gini. Kasnya tadi palanya berapa? Palanya kan 1. Ya, nih lihat balik lagi kas. 101. Makanya di sini nanti kamu tulis 1.01.
Ini karena terlalu besar Bapak khusus. Nah, modal 3.01. Nah, itu masuk ke referensi. Paham ya? Nanti kalau nanti di buku besar baru kamu masukin ini. Ini kita anggap lewatin aja biar kamu tahu referensi gunanya buat apa. Paham ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, udah bisa. Jaski samakah dengan Jaska? Tadi tidak konsentrasi karena Bapak dapat laporan dari guru-guru yang lain nih. Bapak pengen memastikan benar nggak nih kamu cuma nyalain kameranya terus kamu nyalain HP-nya kamu tidur. 1, 2, 3. Jaski ada suaranya nggak? Jaski ngikutin Bapak nggak? Oh, benar kan? Itu kehebatan Jaski dan Jaska. Dua-duanya mirip. Dah. Ya, oke. Kalau nggak ada, kita percepat aja. Kita ambil kesimpulannya dari hari ini. Jurnal umum. Ya. Kesimpulannya adalah jurnal umum itu yang disebut akun nominal adalah pendapatan dan beban-beban. Ini adanya di laporan uji laba. Akun real adanya nanti di neraca. Nanti ke depan. Biar kamu tahu akun real itu apa aja. Akun real itu harta, utang, modal. Selain dari harta, utang, dan modal adalah pendapatan dan beban masuk akun nominal. Ya. Nah, ini rumus ini nanti kamu hafalkan, kamu cerna. Enak. Dicari ujungnya aja, bukan dari ujung, dicari celahnya aja biar memahaminya enak, kayak harta bertambah di mana, utang bertambah di mana. Ya, nanti ini Bapak kasih ke kamu filenya. Nanti kamu silakan dicermati atau kalau bisa kamu cari sumber yang lain ya Bapak. Ya. Nah, ini posisi jurnal umumnya seperti ini, ada tanggal, keterangan, referensi, debit kredit. Ada nomor halaman. Nanti nomor halaman ini gunanya nanti di buku besar. Karena akuntansi itu prosesnya berlanjut dari satu tahap ke tahap lain itu berhubungan. Nanti ini habis ini berhubungan di buku besar. Yang kamu perlu siapkan tadi Bapak bilang adalah penggarisan, ya. Dan kamu mengerjakannya pakai tulis tangan, nggak kayak Bapak diketik. Karena kalau diketik Bapak nggak tahu kamu kopas atau tidak. Paham ya? Nah, nanti ada tugas seperti ini gampang. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Masih yang bertahan siapa ya yang bertahan ya? Jaski, ditidur ke Jaski, Aninda, Salma, Jaski. Terima kasih.